Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbunallaha wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ridho Prastio dari PPH dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi tentang pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Bosannya materi ini sangatlah relevan. Hampir semua produk yang kita konsumsi setiap hari bersinggung dengan kebutuhan dari kehalalan tersebut. Semoga pembahasan hari ini pada pertemuan kali ini bisa memberikan pemahaman yang sangat jelas dan menjadi motivasi untuk segera dari kita semuanya, dari khususnya UMKM, untuk segera mengurus sertifikat halalnya. Kemudian masuk ke slide yang berikutnya, slide yang kedua tentang dasar hukum dari wajib halal. Di sini disinggung dalam UU nomor 33 dan juga 2014 pasal 4 dan juga PP nomor 42 2024 pasal 98 bahwa kewajiban sertifikat halal bukan hanya imbauan semata, tapi sudah diatur dalam Undang-Undang UU nomor 33 tahun 2014 dengan jelas menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah juga sudah mempermudah prosesnya, terutama bagi UMKM, melalui PP nomor 42 tahun 2024. Itu sangatlah mudah. Jadi sekarang UMKM cukup melakukan pernyataan halalnya sendiri atau self declare jika produknya memenuhi persyaratan. Kemudian masuk ke slide ketiga tentang mengapa sih harus mengurus sertifikat halal. Seringkali pelaku usaha merasa sertifikat halal itu ribet dengan regulasi yang ada di Indonesia. Padahal yang jauh lebih ribet adalah kalau kita harus menjelaskan satu persatu item yang ada di bahan-bahan tersebut. Tanpa sertifikat halal, pelanggan bisa saja meragukan produk-produknya ataupun bahan-bahannya. Tentunya dengan sertifikat halal tidak perlu banyak bicara karena label halal langsung menjadi bukti bahwasannya produk Bapak dan Ibu ataupun pelaku usaha UMKM itu sudah ada ataupun sudah berada di regulasi ataupun sudah terbukti kehalalannya. Kemudian masuk slide keempat, kenapa harus halal penting secara pasar. Bapak Ibu, lebih dari 87% penduduk Indonesia mayoritas kaum muslimin. Itu artinya apa? Hampir seluruh pasar yang menjadi target penjualan UMKM kita adalah konsumen yang wajib mengonsumsi produk halal. Tentunya selain halal adalah thayyib, itu baik. Dengan angka besar ini, 87% sertifikat halal bukan hanya kebutuhan legal, tapi juga peluang pasar yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah produk Anda, produk kita, produk pelaku usaha sudah mempunyai identitas halal? Nah, kemudian masuk ke slide yang kelima terkait tentang contoh identitas. Di antaranya yang harus kita miliki ataupun punya, kita semua punya identitas untuk berbagai hal. Seperti contohnya, sekolah punya ijazah, seseorang punya KTP, kemudian kendaraan punya BPKB dan juga STNK. Produk pun seharusnya punya identitasnya kan. Nah, yaitu diantaranya contohnya ada sertifikat halal. Identitas ini yang membuat produk kita diakui bahwasannya produk tersebut aman, kemudian terpercaya
dan juga memenuhi kewajiban syariat dalam Islam. Kemudian diantaranya masuk ke slide ke-6 tentang kepercayaan pelanggan. Dalam slide ini menjelaskan bahwasannya ketika pelanggan melihat logo halal di kemasan produk pelaku usaha, mereka langsung merasa yakin dan aman tentunya. Percaya adalah modal utama pelaku usaha. Begitu hilang, usaha bisa sulit bangkit lagi, terutama berganti yang lainnya. Sertifikat halal adalah cara yang paling mudah untuk menjaga kepercayaan itu. Kemudian masuk ke slide yang ketujuh, bagaimana sih cara mengurus halal? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaan adalah bagaimana sih mengurusnya? Nah, bapak-bapak tidak perlu khawatir, tenang saja. Prosedur sudah sangat dipermudah oleh pemerintah. Sekarang sudah ada PPH, pendamping produk halal yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga lembaga-lembaga yang sudah banyak tersebar di Indonesia. Tinggal kita datang dan minta bimbingannya, dan itu gratis. Kemudian masuk ke slide yang ke-8, syarat safe declare. Di antara skema yang ada di Indonesia, itu yang pertama ada safe declare dan juga reguler. Dan untuk UMKM itu safe declare. Di antara yang pertama KTP pelaku usaha, kemudian jenis produknya apa, itu maksimal 10 jenis. Kemudian juga tentunya kita perlu merek dan juga foto tempat produksi, NIB, kemudian KBLI, dan juga tentunya yang terakhir adalah omsetnya, pendapatannya di bawah 15 miliar. Kemudian masuk ke slide yang ke-9 tentang biayanya. Tadi kan syaratnya, sekarang kita akan membahas berapa sih biaya untuk kepengurusan safe declare ini. Tentunya biayanya itu sangatlah terjangkau. Nah, dijelaskan dalam slide berikutnya, yaitu dalam slide ke-10. Langsung dibuka, yaitu gratis 100% itu biayanya. Nah, dan itu ditanggung ataupun dianggarkan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana kalau seandainya itu bayarnya itu kurang lebih 230.000 jika kuota dari pemerintah itu habis. Bapak Ibu, di set 10 ini juga untuk UMK yang memenuhi syarat sertifikat halal itu tentunya gratis ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian masuk ke slide yang ke-11 tentang produk yang difasilitasi gratis itu apa aja. Nah, tentunya tidak semua produk yang masuk dalam kategori safe declare, tetapi pemerintah sudah menentukan jenis-jenis apa saja yang bisa masuk ke skema ini ya, yang difasilitasi gratis oleh pemerintah. Selanjutnya ke slide yang ke-12 tentang produk-produk. Di sini ada 13 produk makanan safe declare. Untuk makanan itu ada beberapa, diantaranya ada olahan buah dan sayur, kemudian yang kedua es, kemudian ada lemak ataupun minyak, kemudian ada susu, adapun ada yang berikutnya ada kedai makanan dan minuman, kemudian ada snack, kemudian ada permen, kemudian ada tepung, kemudian ada roti ataupun baker, atau kemudian ada ikan beserta olahannya, kemudian juga ada telur beserta olahannya, garam ataupun rempah-rempah, dan juga gula tentunya. Berikutnya di antaranya juga ada 6, masuk ke slide yang ke-13, ada 6 produk minuman yang masuk dalam kategori safe declare. Di antaranya konsentrat buah dan sayur. Yang kedua adalah minuman non soda.
Dan berikutnya ada jus buah dan sayur. Kemudian ada kopi, teh, kemudian sari kacang. Kemudian juga diantaranya ada minuman tradisional. Di antara ada jamu-jamuan, kemudian juga ada susu dan campuran susu. Kemudian masuk ke slide yang berikutnya. Slide ke-14 terkait tentang 13 jenis warung makan. Nah, di antara juga ada warung makan yang masuk ke dalam safety declare, di antaranya warung Sunda. Nah, itu seperti kayak warteg, kemudian ada nasi padang, kemudian ada warung Indomie, kemudian ada angkringan, warung nasi uduk, kemudian ada soto ataupun bakso, kemudian ada gudeg, kemudian ada pecel lele, sate dan sejenisnya. Kemudian masuk ke slide yang ke-15 tentang setelah mengajukan self declare ataupun pelaku usaha mengajukan sertifikat halal, berapa lama sih terbitnya sertifikat halal setelah dikirim ataupun telah selesai pemberkasannya. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang langkah yang pertama tentunya setiap pelaku usaha itu memiliki NIB. Itu mengurus NIB terlebih dahulu. Kemudian setelah itu membuat akun si halal. Dan di situ adalah berkas-berkas dari PU yang mengisi diantaranya ada produk, kemudian juga ada bahan, dan juga ada proses pembuatan, dan juga data-data itu dari PU untuk mengajukan sertifikat halal. Kemudian juga setelah itu ketika selesai kemudian dikirim ke pendampingnya. Setelah pendampingan mengisi semacam hal-hal yang ada di pengecekan, kemudian setelah itu dikirim ke komite fatwa. Adapun untuk waktu komite fatwa, waktu tunggu itu dilanjutkan dalam slide ke-16. Nah, dalam slide ke-16 ini bahwasannya dalam kondisi normal sertifikat halal akan terbit sekiranya 7 sampai 14 hari kerja sejak pengajuan sertifikat halal melalui tadi aplikasi ataupun web si halal. Kemudian masuk ke slide yang ke-17 terkait tentang risiko tanpa sertifikat halal. Apa sih resiko bila usaha tidak bersertifikat halal? Resikonya tentunya itu diantaranya dijelaskan dalam slide ke-18. Nah, dalam slide ke-18 itu dijelaskan bahwasanya risiko viralnya negatif ataupun risiko yang paling besar adalah reputasi. Nah, di era media sosial, kabar seperti ini sangatlah mudah viral. Sekalipun usaha dicap tidak halal, pelanggan bisa lari kepercayaan ataupun hilang kepercayaannya dan butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Dan kemudian diantaranya tentunya kalau tidak membuat sertifikat halal, tentunya sudah digratiskan ataupun dianggarkan oleh pemerintah, itu akan dicabut izin ataupun usahanya. Kemudian diantaranya lanjut masuk ke slide yang ke-19 terkait tentang LP3HEWI yang tentunya kami siap untuk mendampingi proses sertifikat halal ibu dan bapak pelaku usaha. Kami dari LP3HEWI siap membantu dan mendampingi proses sertifikat halal semuanya tanpa biaya pun. Maka tentunya ayo memanfaatkan fasilitas ini yang difasilitasi oleh BPJPH selagi tersedia kuotanya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semakin berkah dan semakin maju usahanya dan juga tentunya berkah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.